Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Diri Sosial. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Ilham, Fadiah, Rika, Siha, Febri, dan Ilham. Selamat menyaksikan. Diri sosial. Dalam psikologi sosial, kajian tentang hal ini secara intensif lebih difokuskan pada bagaimana konsep diri terbentuk, dari mana seorang mendapatkan gambaran tentang dirinya, dan bagaimana kita mengevaluasi diri sendiri. Nah, kita bahas yuk. Yang pertama, interaksi sosial dan konsep diri. Menurut Brom dan Kassin 1993, konsep diri merupakan keyakinan yang dimiliki individu tentang atribut atau ciri sifat yang dimilikinya. Kita dapat mempelajari tentang siapa diri kita melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dan cara kita dalam mempelajarinya yaitu dapat dengan menemukan sisi baik atau jelek yang orang lain pikirkan tentang kita. Dapat disebut dengan penaksiran yang direfleksikan atau reflected appraisals. B. Perbandingan sosial. Menurut Leon Festinger, ketika orang merasa tidak pasti mengenai kemampuannya, kemudian ketika informasi objektif tidak ada, maka mereka akan mengevaluasi diri melalui perbandingan dengan orang lain yang sama. Para peneliti telah menemukan motif yang melatar belakanginya, yaitu 1. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk mengevaluasi diri sendiri. 2. Kita juga membuat perbandingan dengan orang lain supaya kita dapat memperbaiki diri. Misalnya dengan mempelajari bagaimana orang lain memiliki performa yang baik atau mengatasi situasi yang sulit. Kita dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukannya lebih baik bagi diri sendiri. 3. Kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain sehingga kita dapat meningkatkan diri sendiri. Perbandingan sosial dapat terjadi sebagai suatu proses yang otomatis dan spontan yang terjadi apakah kita menginginkan atau tidak. Ada beragam cara orang membandingkan dirinya dengan orang lain, yaitu 1. Downward comparison, yaitu kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang rendah atau lebih buruk dari kita. Tipe perbandingan ini membuat perasaan mengenai diri kita sendiri menjadi lebih baik, sebab meskipun kita merasa memiliki hal-hal yang buruk atau rendah, orang lain ternyata memiliki lebih banyak lagi hal yang buruk itu. 2. Kesalahan mengukur konsensus. Terkadang kita membuat penafsiran tentang bagaimana pendapat atau perilaku orang lain dengan cara membandingkan yang membuat kita merasa baik dan kita mengabaikan sebuah informasi perbandingan bahwa kita ternyata salah. C. Harga diri. Harga diri adalah komponen evaluatif dari konsep diri, yang terdiri dari evaluasi positif dan negatif tentang diri sendiri yang dimiliki seseorang. Menurut Worcel dan kawan-kawan tahun 2000. Menurut Michener dan Delamater, sumber terpenting dalam pembentukan atau perkembangan harga diri adalah 1. Pengalaman dalam keluarga. 2. Umpan balik terhadap performance. Kita memperoleh harga diri dari pengalaman diri terhadap pengalaman yang terjadi untuk mencapai tujuan serta mengatasi rintangan atau kesulitan. 3. Perbandingan sosial, yaitu hal yang penting untuk mempengaruhi harga diri karena perasaan kita bahwa kita mampu atas performa yang kita peroleh. D. Kesadaran diri. Menurut Brigham, kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian yang diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek dari diri sendiri. Misal, kita ketika berbicara mengenai diri sendiri dengan memandang melalui cermin, berdiri depan audiens atau kamera, dan menempati suatu posisi yang menonjol di dalam suatu kelompok. Menurut Bass, ada dua jenis kesadaran diri. 1. Kesadaran diri pribadi. Ketika perhatian difokuskan pada aspek yang pribadi dari sendiri, seperti mood, persepsi, dan perasaan. Contoh, saya selalu mencoba untuk menggambarkan diri saya sendiri. 2. Saya selalu menjadi subjek dari khayalanku. Saya mewaspadai adanya perubahan dalam suasana hati mood saya. 2. Kesadaran publik. Ketika perhatian diarahkan pada aspek tentang diri yang nampak pada orang lain, seperti penampilan dan tindakan sosial. Contoh, saya menaruh perhatian tentang apa yang orang lain pikirkan mengenai saya. Saya menyadari diri tentang cara saya dilihat. Saya menaruh perhatian tentang cara saya mempresentasikan diri saya. E. Persepsi diri dan kesehatan psikologis.
Riset tentang pengaruh persepsi diri terhadap kesehatan psikologi difokuskan pada atribusi diri. Beberapa individu memiliki persepsi yang berbeda, di antaranya 1. Internal locus of control, yaitu meyakinkan bahwa mereka menguasai serta mengendalikan nasib mereka sendiri. 2. External locus of control, yaitu apa yang terjadi pada diri mereka ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti keberuntungan nasib atau kesempatan. Presentasi diri atau self-presentation. Presentasi diri atau sering juga disebut dengan manajemen impresi, merupakan sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri yang dilakukan ini bisa dilakukan oleh individu atau juga dilakukan oleh kelompok, individu, tim, ataupun juga organisasi. Ada dua motif utama yang mengatur presentasi diri. Yang pertama adalah motif instrumental, yaitu keinginan mempengaruhi orang lain dan mendapatkan penghargaan. Yang kedua, motif ekspresif. Individu membangun sebuah citra diri untuk mengklaim identitas pribadi dan menampilkan diri dengan cara konsisten dengan citra tersebut. Pengelolaan kesan menurut teori Goffman. Yang pertama, penampilan muka, yaitu perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku. Yang kedua, keterlibatan dalam perannya, yaitu hal yang mutlak adalah faktor sepenuhnya terlibat dalam perannya. Yang ketiga, mewujudkan idealisasi harapan orang lain. Dan yang terakhir, mystification. Kebanyakan peran performance yang baik menuntut pemeliharaan jarak sosial tertentu di antara aktor dan orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan strategi-strategi dalam presentasi diri. Yang pertama adalah menyenangkan audiens atau penonton. Yang kedua adalah konstruksi diri. Yang ketiga adalah ingratiasi. Yang keempat adalah promosi diri. Yang kelima adalah eksemplifikasi. Dan yang terakhir adalah suplikasi. Pengungkapan diri atau self-disclosure adalah proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi dengan orang lain. Menurut Martin, pengungkapan diri merupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Informasi di dalam pengungkapan diri bersifat deskriptif atau eluvatif. Berikut adalah tingkatan-tingkatan pengungkapan diri dalam komunikasi. Yang pertama ada basa-basi, merupakan taraf pengungkapan diri yang paling lemah atau dangkal. Walaupun terdapat keterbukaan di antara individu, tetapi tidak terjadi hubungan antar pribadi. Yang kedua, membicarakan orang lain. Yang diungkapkan dalam komunikasi hanyalah tentang orang lain atau hal-hal yang di luar dirinya. Yang ketiga, menyatakan gagasan atau pendapat. Sudah mulai dijalin hubungan yang erat, individu mulai mengungkapkan dirinya kepada individu lain. Yang keempat, ada perasaan. Setiap hubungan yang menginginkan pertemuan antar pribadi yang sungguh-sungguh haruslah didasarkan atas hubungan yang jujur, terbuka, dan menyatakan perasaan-perasaan yang mendalam. Dan yang terakhir adalah hubungan puncak. Pengungkapan diri telah dilakukan secara mendalam individu yang menjalin hubungan antara pribadi dalam menghayati perasaan yang dialami individu lainnya. 5 fungsi pengungkapan diri. Yang pertama adalah ekspresi. Dengan pengungkapan diri, kita mendapat kesempatan untuk mengekspresikan perasaan kita. Kedua, penjernihan diri. Dengan saling berbagi rasa serta menceritakan perasaan dan masalah, berharap memperoleh penjelasan dan pemahaman orang lain sehingga pikiran kita akan menjadi lebih jernih. Ketiga, keabsahan sosial. Kita dapat memperoleh tanggapan, dukungan, atau sebaliknya setelah kita membicarakan masalah yang kita hadapi. Yang keempat, kendali sosial. Seseorang yang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk mengadakan kontrol sosial. Yang kelima, perkembangan hubungan. Saling berbagi rasa dan informasi tentang kita kepada orang lain saling mempercayai merupakan sarana yang paling penting dalam usaha merintis suatu hubungan sehingga akan menjadi meningkatkan derajat keakraban. Pedoman dalam pengungkapan diri. Pengungkapan diri kadang-kadang menimbulkan bahaya seperti resiko adanya penolakan atau dicemooh orang lain, bahkan dapat menimbulkan kerugian material. Menurut De Vito, pada tahun 1992, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengungkapan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah didorong oleh rasa kepentingan terhadap hubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Kedua, kesesuaian dalam pengungkapan diri. Dalam melakukan pengungkapan diri haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Yang terakhir adalah timbal balik dari orang lain. Selama melakukan pengungkapan diri, berikan lawan bicara kesempatan untuk melakukan pengungkapan dirinya sendiri. Stigmatisasi. Stigma adalah suatu karakteristik yang dipertimbangkan tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Goffman dalam Bridgman 1987 menyatakan bahwa
Dalam berbagai pengalaman orang-orang lain dengan niat sengaja atau tidak sengaja, memaksa orang yang terstigmatisasi untuk memainkan peran tertentu sebagaimana yang dikehendaki mereka. Proses stigmasi atau labeling dapat memiliki dua akibat. Satu, dapat membimbing orang-orang lain atau anggota masyarakat untuk merubah persepsi dan perilaku mereka terhadap aktor atau individu yang dikenai labeling. Dua, labeling pada umumnya menyebabkan aktor atau yang dikenai stigma untuk merubah persepsi tentang dirinya dan menjadikan mereka mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang menyimpang. Mendeteksi penipuan dalam presentasi diri. Orang atau observer dapat memperhatikan dua tipe informasi besar dalam mendeteksi pengelolaan kesan atau presentasi diri yang menipu atau berbohong. Satu, dengan menaksir motif-motif tersembunyi yang mungkin dimiliki self-presenter. Dua, memeriksa dengan teliti perilaku nonverbal. Itu dia pembahasan dari kelompok kami tentang diri sosial. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.